kesehatan jiwa ya, skizofrenia merupakan gangguan kejiwaan yang sebenarnya adalah cukup berat. Tapi bagi beberapa penderitanya, penyakit ini ternyata tidak menjadi halangan untuk terus berkarya. Siti Anissa, guru privat matematika sekolah dasar ini, didiagnosis mengidap penyakit kejiwaan skizofrenia. Meski begitu, ia telah terbukti mampu mengajar selama lebih dari 10 tahun. Ani, begitu ia akrab disapa, mulai mengalami skizofrenia sejak tahun 1992. Saat itu ia merasa depresi ada di lingkungan baru saat memasuki masa kuliah. Penyakitnya ini membuatnya tidak dapat membedakan halusinasi dan kenyataan. Nggak berani keluar, karena kalau keluar tuh saya ada halusinasi penglihatan. Saya ngeliat orang-orang tuh matanya melotot, giginya bertaring, jadi saya takut keluar rumah, ketemu orang banyak saya takut. Saya juga di samping itu juga saya ada halusinasi pendengaran juga, kayak ngata-ngatain saya, menghina-hina saya. Jadi saya nggak percaya diri gitu. Jadinya saya tuh menarik diri dari lingkungan. Skizofrenia paranoid itu jelas mengganggu keseharian Ani. Sampai sekarang ia bahkan masih tergantung pada obat. Ani juga sempat dirawat di rumah sakit jiwa hingga 3 kali. Beruntung lingkungan sekitar Ani sangat mendukung. Wanita berumur 42 tahun ini juga memiliki ibu yang sangat perhatian hingga ia dapat pulih kembali. Sebenarnya kalau penyakit kayak Ani ini kita harus menjaga perasaannya aja gitu. Jadi maksudnya jangan tersinggung, dia itu paling nggak mau dia tuh rasa-rasanya dibeda-bedain. Rasanya dia kayak nggak disayang gitu. Hal serupa juga dialami Hadi Sucarsa. Pria berumur 33 tahun ini pertama kali terserang skizofrenia tahun 2005. Setelah 5 tahun menjalani perawatan intensif, lulusan S1 Teknologi Informasi ini akhirnya dapat kembali produktif dengan berdagang makaroni. Padahal, skizofrenia yang dialami Hadi terbilang cukup berat karena disertai gangguan perasaan. Ia bahkan sempat mencoba bunuh diri hingga 3 kali. Jadi waktu itu lagi kerja, tiba-tiba lari ke sana lari ke sini, seperti paranoid gitu, ketakutan yang amat sangat. Jadi seakan kesurupan teman kerja, dibawa ke rumah di sana kesurupan, terus seperti dikejar-kejar malaikat pencabut nyawa. Dibawa ke rumah sakit, saya ngeliat matahari terbenam seperti pintu tobat saya udah tutup. Jadi saya seperti pengen mati gitu, mengalami sakaratul maut. Penderita skizofrenia pada tingkat tertentu memang dapat sangat mengganggu orang lain. Namun bukan berarti kita harus menjauhi mereka. Pertama, pasti kita bisa memberi dukungan. Memberi dukungan seperti apa? Support hanya untuk mendengarkan dia bercerita, ataupun memberi semangat, ayo kamu bisa, gitu. Ataupun mengantar dia konsultasi ke dokter, ke psikiater kalau kita keluarga dekatnya. Sedangkan kalau kita memberi dia cap negatif, itu biasanya sebagai sumber stres buat dia. Dengan penanganan yang tepat serta lingkungan yang positif, penderita skizofrenia dapat pulih dan bangkit. Tak menutup kemungkinan mereka juga bisa kembali produktif meski hanya sederhana seperti Ani dan Hadi. Gita Ayu Pratiwi, Oswald Nenggolan, melaporkan untuk NAT. Ya, gangguan jiwa ringan rentan menimpa warga perkotaan dan berpotensi menimbulkan gangguan yang lebih serius. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memelihara kesehatan jiwa. Kondisi jiwa sangat vital karena mempengaruhi cara berpikir seseorang dan caranya merasakan sesuatu. Beberapa hal bisa jadi penanda adanya gangguan jiwa ringan. Seperti cemas, takut, stres, atau bahkan depresi. Gejalanya sulit tidur, tidak nafsu makan, mudah marah tanpa tahu penyebabnya, bahkan menggigit kuku. Secara umum gangguan ini disebabkan beberapa faktor, seperti faktor genetika, faktor psikologis seperti suasana hati yang labil,
cemas berlebihan, dan halusinasi, serta faktor lingkungan atau sosial. Gangguan jiwa ringan ini bisa berlalu seiring berjalannya waktu, tapi bisa berkembang jadi masalah yang lebih serius. Kalau lingkungan sosial dia mendukung dan dia memang kepribadian yang menerima dukungan itu, mungkin gangguan jiwa itu bisa berkurang gitu. Sifatnya berkurang. Tapi kalau lingkungan tidak mendukung, menjadi sumber stres baru, otomatis bertambah parah biasanya. Agar kesehatan jiwa tetap terjaga, butuh pola hidup sehat. Mulai dari keseimbangan diet makanan dengan kecukupan asupan buah-buahan, sayuran, dan makanan yang mengandung asam lemak esensial. Mengurangi tontonan yang bisa memicu respon emosional bisa jadi solusi. Sebagai pengganti, mulailah membaca buku. Membaca bisa menguatkan mental, terutama jika fokus pada bacaan yang positif. Olahraga efektif mencegah depresi daripada obat-obatan. Selain itu, rekreasi di alam terbuka memberikan kedamaian batin, menenangkan pikiran, dan membebaskan diri dari pikiran negatif. Tera Patriana Lutfi Evan melaporkan untuk NET.